Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tina Alina Sofiani Putri, mahasiswa Prodi Manajemen Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang lingkungan bisnis. So, langsung aja ya. Lingkungan bisnis. Apa sih lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebuah bisnis dalam suatu organisasi dapat bersistematis, bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Madu Rajab dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 2007 menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan sosial, yang kedua, lingkungan industri, yang ketiga, lingkungan ekonomi, dan yang keempat, lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Murti Sumarni dan Zon Sofrihanto dalam bukunya Pengantar Bisnis, Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan lebih menyebut lingkungan bisnis dengan LEM atau lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum meliputi faktor politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi atau perkembangan penduduk. Sedangkan lingkungan khusus perusahaan meliputi penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Selanjutnya ada komponen dalam lingkungan bisnis. Yang pertama itu ada komponen internal. Salah satunya adalah tenaga kerja, modal, bahan baku, perlengkapan, atau peralatan produksi. Selanjutnya ada komponen eksternal. Komponen eksternal itu terbagi menjadi 2, ada makro dan mikro. Komponen mikro itu meliputi pemerintahan, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Sedangkan mikro adalah lingkungan ekonomi, teknologi, politik, hukum atau pemerintahan, sosial kultur, global, dan bisnis, teknologi, dan informasi. Sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus. Perubahan ini terdiri dari perubahan yang stabil, di mana perubahan angkanya itu sangat lambat, dan perubahan dinamis, di mana angka perubahannya sangat cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Sebuah perusahaan juga dihadapkan pada tantangan yang berupa kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan di sini adalah jumlah faktor-faktor eksternal di dalam lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan sederhana hanya memiliki sedikit faktor lingkungan, sedangkan lingkungan kompleks memiliki banyak faktor lingkungan. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah. Yang pertama,
Pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan, apa manfaat bagi organisasi. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan satu langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkan sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer akan melakukan suatu peta keterkaitan, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dan ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Oke, cukup sekian video pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menontonnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Tina Alina Sopiana Putri. Thanks for watching and see you.